Di sebuah desa terpencil di Meksiko, seorang pemuda bernama Juan mendengarkan cerita yang diceritakan oleh kakeknya tentang gerakan yang dipimpin oleh Emiliano Zapata. Kakek Juan adalah seorang petani yang telah menyaksikan banyak perubahan besar dalam sejarah tanah air mereka. Ia berbicara dengan penuh semangat tentang seorang pemimpin revolusioner yang tidak hanya berjuang untuk kebebasan, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip yang lebih dalam tentang kehidupan, prinsip-prinsip Stoikisme. Zapata, kata kakek Juan, bukan hanya seorang pemimpin perang, dia adalah seorang filsuf yang tahu bagaimana mengendalikan pikiran dan emosi. Baginya, tanah adalah kehidupan, dan segala sesuatu yang bisa merampas kebebasan individu harus diperjuangkan, namun dengan kebijaksanaan, dengan hati yang tenang. Juan mendengarkan dengan cermat. Kakeknya melanjutkan, Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dalam perjuangan Zapata, ada sebuah ketenangan luar biasa. Meski hidupnya dipenuhi dengan peperangan, kemiskinan, dan ketidakpastian, ia selalu menjaga sikap yang tidak tergoyahkan. Ia tahu, seperti yang diajarkan oleh Stoik, bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup, dan hanya reaksi kita terhadap penderitaan yang menentukan kualitas hidup kita. Kakek Juan menggambarkan bagaimana Zapata menggunakan kata-kata dan propaganda untuk menginspirasi petani dan rakyat miskin. Dia tidak mengajak mereka untuk melawan dengan kemarahan atau kebencian, tetapi dengan keyakinan pada hak mereka untuk hidup dengan martabat. Zapata berbicara tentang kebebasan, tapi dalam cara yang sangat rasional, mengajak orang untuk mengubah dunia tidak melalui kebencian, tapi melalui pengertian, kebijaksanaan, dan keberanian untuk bertindak. Zapata, menurut kakek Juan, tahu bahwa dalam situasi sulit, kemarahan dan kekerasan hanya akan membawa kerugian lebih banyak. Justru, dia mengajarkan ketenangan dalam menghadapi ketidakadilan. Ia memanfaatkan propaganda untuk mendidik rakyat, menyampaikan pesan bahwa kebebasan sejati datang ketika seseorang bisa menguasai dirinya sendiri dan tidak tergoyahkan oleh keadaan luar. Sebagai pemimpin, Zapata juga memperlihatkan contoh nyata Stoikisme dalam dirinya. Ia tidak pernah mengharap keuntungan pribadi dari perjuangannya, malah rela berkorban demi rakyat. Menurut kakek Juan, itulah mengapa banyak orang mengikutinya dengan penuh keyakinan, karena mereka melihat bahwa Zapata bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang yang mengerti betul tentang kehidupan yang penuh cobaan. Melalui cerita kakeknya, Juan mulai memahami bahwa Stoikisme bukan hanya tentang ketenangan dalam diri, tetapi juga tentang bagaimana bertindak dengan bijaksana dan adil, bahkan dalam situasi yang penuh dengan penderitaan dan perjuangan. Zapata, pikir Juan, adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa menggunakan ketenangan pikiran untuk mengubah dunia, bahkan dalam pertempuran yang paling sengit. Juan terdiam sejenak, merenungkan apa yang telah diceritakan oleh kakeknya. Ia merasa seolah-olah sebuah beban baru mulai dipahami, bukan beban yang datang dari dunia luar, melainkan beban yang datang dari dalam dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya, apakah dia memiliki keberanian untuk menghadapi dunia dengan prinsip yang sama seperti yang diterapkan Zapata dalam perjuangannya. Kakeknya tersenyum lembut, melihat perubahan dalam wajah cucunya. Zapata bukan hanya seorang pejuang di medan perang, katanya, tetapi seorang pejuang dalam kehidupan sehari-hari. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan perasaan atau keadaan dunia luar mengendalikan kita. Ia tahu bahwa kita hanya bisa mengubah dunia melalui perubahan diri sendiri, dengan menanamkan kebijaksanaan dalam pikiran dan hati kita. Kakek Juan melanjutkan, kamu tahu, Zapata sering berbicara tentang tanah, tentang tierra y libertad, tanah dan kebebasan. Tapi, bagi Zapata, kebebasan bukan hanya tentang tanah yang dapat diperebutkan, melainkan tentang kebebasan batin. Ia tidak akan membiarkan ketidakadilan atau kekuasaan yang menindas memengaruhi cara dia berpikir atau bertindak. Dia mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, dari kemampuan kita untuk tetap teguh, untuk tidak tergoyahkan oleh kesulitan. Juan mulai menyadari bahwa tidak semua perjuangan harus dimenangkan dengan pedang dan kekerasan. Perjuangan dalam diri seseorang, untuk tetap tenang, untuk tetap fokus pada tujuan yang benar, untuk tidak membiarkan emosi menguasai tindakan. Itu adalah medan perang yang sama pentingnya. Seperti yang telah diajarkan oleh Stoikisme,
Juan sadar bahwa kemarahan dan balas dendam hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Untuk memperjuangkan kebebasan, ia harus mulai dengan memperjuangkan dirinya sendiri, mengendalikan pikirannya, mengelola perasaannya, dan berusaha menjalani hidup dengan cara yang penuh rasa hormat dan bijaksana. Kakeknya berbicara lebih lanjut. Zapata tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, kita tidak bisa menyerah pada kebencian atau rasa putus asa. Kita harus tetap fokus pada hal-hal yang benar dan mengendalikan diri. Dalam setiap langkahnya, Zapata mengingatkan kita bahwa hidup itu penuh tantangan, dan tantangan terbesar adalah menghadapi diri sendiri dengan bijak. Setelah mendengarkan cerita kakeknya, Juan merasakan dorongan baru. Ia tidak lagi melihat perjuangan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan dengan kekerasan atau pembalasan. Ia melihat bahwa perjuangan sejati adalah tentang ketenangan hati dan pikiran, tentang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan fisik. Perjuangan sejati adalah tentang kebebasan sejati, sebuah kebebasan yang lahir dari dalam diri, yang tidak tergantung pada kekuatan luar yang bisa memanipulasi kita. Juan mulai memahami pesan yang tersembunyi dalam setiap kata kakeknya. Stokisme yang diajarkan oleh Zapata bukanlah tentang penyerahan diri kepada nasib, melainkan tentang mengendalikan diri dalam menghadapi segala situasi yang sulit. Zapata menunjukkan bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat mengubah dunia dengan cepat, kita selalu memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita merespons dunia itu. Dengan penuh tekad, Juan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memulai perjalanannya untuk menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup. Ia akan memperjuangkan kebebasan, tetapi juga kebebasan dalam dirinya sendiri, seperti yang telah diajarkan oleh Emiliano Zapata dan prinsip Stokisme yang hidup dalam perjuangannya.